Apakah ibu-ibu mengalami kesulitan saat mengukur balita di masa pandemi saat ini? Atau ketika harus mengukur balita di posyandu masing-masing? Yuk, kita simak video berikut tentang cara pengukuran balita yang tepat agar mendapatkan hasil yang akurat. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran dan kesalahan dalam menentukan status gizi balita. Pengukuran panjang badan digunakan untuk balita berusia 0-24 bulan. Pada usia ini, sebaiknya balita diukur secara tidur telentang menggunakan infantometer. Pertama-tama, letakkan infantometer pada bidang yang datar. Kemudian, pasang infantometer seperti ini. Pastikan alat dapat digeser tanpa hambatan ya. Setidaknya, pengukuran dilakukan oleh 2 pengukur sebagai pengukur utama dan asisten pengukur. Minta ibu balita untuk mendampingi menenangkan balita agar memudahkan proses pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, lepaskan aksesoris yang ada di bagian kepala dan pastikan balita menggunakan pakaian seminimal mungkin. Masih ingat ya, meskipun balita sudah bisa berdiri, tetapi jika usianya masih di bawah 2 tahun, maka pengukuran sebaiknya dilakukan dengan tidur telentang. Yuk, kita simak langsung bagaimana cara mengukur menggunakan infantometer yang benar. Berikan alas tipis untuk bagian kepala agar balita merasa nyaman. Tapi jangan seperti ini ya, karena alas yang tebal dapat mempengaruhi sudut Frankfurt sehingga membuat hasil pengukuran salah. Pastikan posisi kepala balita menempel pada ujung infantometer dan tegak lurus papan sesuai dengan garis Frankfurt. Minta asisten pengukur untuk melakukannya dengan memegang kepala balita. Posisi ini dikenal dengan garis Frankfurt vertikal. Ini merupakan contoh posisi yang tepat ya, agar hasil pengukurannya akurat. Luruskan lutut balita dengan menekannya secara lembut, dan pastikan telapak kaki menempel pada ujung infantometer yang dapat digeser. Serta jari-jari kaki menghadap ke atas. Cara yang sama juga digunakan untuk mengukur panjang badan pada bayi. Pengukuran pada bayi, lutut tidak mungkin diluruskan seperti pada anak yang lebih tua. Sehingga, pengukur harus mampu memperkirakan posisi kaki yang benar dengan memberikan tekanan yang sangat lembut. Kelitiki telapak kaki untuk memudahkan meluruskan kaki. Setelah posisinya tepat, lihat hasil pengukurannya dan catat. Apabila tidak ada infantometer, pengukuran panjang badan dapat menggunakan meteran biasa loh. Meteran dapat diletakkan pada permukaan yang rata di samping balita dan direkatkan dengan selotip agar saat mengukur, meteran tidak bergeser. Saat melakukan pengukuran, dapat menggunakan buku atau penggaris untuk membantu menyejajarkan posisi balita dengan meteran, seperti ini. Pengukuran tinggi badan digunakan untuk balita berusia lebih dari 2 tahun. Pertama-tama, pasang mikrotoa pada dinding yang rata. Pastikan hingga bagian ujung bawahnya juga rata. Untuk memasang mikrotoa, tarik terlebih dahulu, lalu kita tempelkan pada dinding hingga garis merah menunjukkan angka 0. Kemudian,
kita pasang lakban atau selotip pada bagian atas mikrotoa. Jangan lupa ya, untuk melepaskan aksesoris di bagian kepala balita dan juga alas kaki. Saat mengukur, pastikan balita berdiri tegak menempel dinding. Posisikan kepala lurus menghadap ke depan dan tegak lurus sesuai dengan garis Frankfurt horizontal. Minta asisten pengukur untuk menekan perut dengan lembut dan memastikan kaki berdiri dengan tegak dan lurus. Ada 5 titik yang harus menempel pada dinding ketika melakukan pengukuran, yaitu belakang kepala, bahu, pantat, betis, dan tumit. Pada anak yang gemuk, cukup bahu, pantat, dan betis yang perlu menempel pada dinding. Tarik ujung mikrotoa hingga menempel pada kepala balita dan lihat hasil pengukurannya pada garis merah. Pastikan jendela baca sejajar dengan mata pengukur. Kemudian, catat hasilnya. Jangan lupa ya, hasil pengukuran pada mikrotoa, garis di bawahnya menunjukkan nilai yang lebih besar. Apabila tidak ada mikrotoa, dapat menggunakan meteran biasa loh. Sama halnya seperti mikrotoa, meteran dipasang di dinding yang rata, lalu beri lakban atau selotip di setiap ujungnya. Langkah pengukurannya sama seperti menggunakan mikrotoa, tapi bisa dibantu dengan menggunakan penggaris untuk memastikan nilai hasil pengukurannya tepat. Apabila balita yang berusia kurang dari 2 tahun diukur dengan berdiri, maka untuk mengonversi menjadi panjang badan, hasil pengukurannya ditambah dengan 0,7 cm. Sedangkan apabila balita yang berusia lebih dari 2 tahun diukur dengan tidur telentang, maka untuk mengonversi menjadi tinggi badan, hasil pengukurannya dikurangi 0,7 cm. Berat badan bayi dapat diukur menggunakan dacin. Gantung dacin pada penyangga yang kokoh seperti pelana bangunan atau penyangga kaki 3 atau tali tambang yang kuat. Geser bandul dacin hingga tepat pada angka 0. Gantungkan sarung dacin. Kemudian, berikan penyeimbang pada ujung dacin berupa beras atau pasir yang dimasukkan dalam kantong plastik hingga paku sejajar. Letakkan bayi di dalam sarung timbang. Jangan lupa ya untuk melepaskan aksesoris, pakaian, dan popok bayi. Pastikan pakaian bayi seminimal mungkin. Kemudian, geser bandul hingga paku sejajar. Lihat hasil pengukuran dan catat. Apabila tidak ada dacin, bayi yang belum bisa berdiri dapat diukur berat badannya dengan menggunakan timbangan injak atau timbangan digital. Caranya, timbang terlebih dahulu berat badan ibu yang sedang menggendong bayi. Catat hasilnya. Kemudian, timbang berat badan ibu saja tanpa menggendong bayi. Hasil berat badan bayi dapat diketahui dengan berat badan ibu yang menggendong bayi dikurangi berat badan ibu tanpa bayi. Cara ini juga dapat digunakan jika balita menangis atau rewel. Berat badan balita yang sudah dapat berdiri dapat diukur langsung dengan timbangan digital. Untuk mengukur dengan timbangan digital, pastikan timbangan diletakkan pada bidang yang rata. Jangan lupa ya, sebelum melakukan penimbangan, pastikan angka pada timbangan menunjukkan angka 0. Pastikan juga bahwa balita menggunakan pakaian seminimal mungkin dan melepas alas kaki.
Minta balita untuk naik di timbangan, tunggu hingga angkanya tidak berubah lagi. Kemudian, catat hasilnya. Pengukuran lila digunakan untuk balita berusia 6-59 bulan. Ukur lila pada lengan kiri atau lengan yang tidak aktif digunakan. Seperti pada anak yang kidal, maka lengan kananlah yang diukur. Pastikan bahwa lengan baju tidak mengganggu pengukuran ya. Pertama-tama, tekuk lengan dan tentukan titik tengah lengan antara ujung tulang bahu dan siku. Dapat juga memberikan tanda pada lengan dengan ballpoint. Sebelum mengukur, pastikan lengan harus dalam posisi rileks atau santai. Lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Lingkarkan pita lila pada tengah lengan dengan tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar ya. Kemudian, baca hasil pengukuran dan catat. Jangan menentukan titik tengah lengan dengan hanya dikira-kira seperti ini ya. Ini adalah contoh yang salah. Pengukuran lingkar kepala digunakan untuk balita usia 0 hingga 2 tahun. Lingkar kepala diukur dengan pita ukur yang tidak elastis seperti meteran. Cara mengukurnya, melingkar dari bagian atas alis, melewati bagian atas telinga, hingga bagian paling menonjol di belakang kepala. Kemudian, lingkarkan hingga meteran bertemu pada ujung angka 0. Lalu, catat hasil pengukuran. Yuk mulai kita terapkan cara pengukuran yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran yang mengakibatkan kesalahan penentuan status gizi balita. Mari kita sama-sama saling mengingatkan.